Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang berkenan Allah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita semua di majelis ilmu ini di antara taman-taman surga, kata Nabi SAW. Ini semoga termasuk kita semua jadi di antara penghuni-penghuni surga kelak insyaallah. Di subuh kali ini kita akan membahas, hadirin Bapak Ibu semua, salah satu nama dan sifat Allah yang diantara yang paling banyak pula di dalam Al-Quran disebutkan, hadirin, yaitu Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, hadirin. Di dalam Al-Quran, ini di dalam surat Al-Baqarah, hadirin, ayat ke-21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, orang yang mengenal Allah, maka ia akan begitu tulus sekali bersujud, beribadah, taat, karena tahu, karena Allah lah yang menciptakan dirinya. Ketika kita sadar, bahkan bukan hanya kita sendiri, seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka tidak ada sedikit pun beban ketika kita bersujud kepada Allah, karena kita sadar Allah lah yang menciptakan kita semua. Di dalam ayat lain bahkan Allah bertanya, "A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Kaliankah yang menciptakan diri kalian ataukah kami yang menciptakan kalian? Hadirin, jangankan misalnya kita, seorang ibu saja ketika melahirkan anaknya di dalam kandungan itu tidak tahu seperti apa proses penciptaannya. Allah yang mengatur itu semua. Allah yang membentuk, Allah yang memberi warna, Allah yang memberi rupa. Hadirin, sehebat apapun Bapak Ibu semua, misalnya seorang ibu ingin buat program anaknya mirip Raffi Ahmad, hadirin. Tapi kalau misalnya di dalam kandungan itu, hadirin, sudah Allah yang mengatur, kita tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang mengatur rupa warna itu. Allah yang mengatur itu semua, hadirin. Di dalam hadis qudsi bahkan Allah pernah menyinggung, Ana akhluqu wa yu'badu ghairi, kata Allah. Akulah yang menciptakan manusia, tapi kenapa manusia itu beribadah kepada selainku, kata Allah. Wa ana arzuku, akulah yang memberi rezeki. Wa yushkaru siwaya, kenapa mereka berterima kasih kepada selainku, kata Allah. Atahabbabu bini'ami alaihim, aku senang sekali, kata Allah, memberikan nikmat terus menerus kepada hamba-hambaku. Bapak Ibu semua, setiap hari kita menghirup udara yang segar, setiap hari kita minum air yang jernih, setiap hari kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Aku senang sekali, kata Allah, setiap hari aku memberikan nikmat kepada hamba-hambaku. Wa yatabaghaduna alayya bil ma'asi, tapi aku heran sekali kenapa mereka menampakkan kebenciannya kepada diriku dengan bermaksiat kepada diriku, kata Allah. Allah lah yang menciptakan. Hadirin Bapak Ibu semua yang kepada Allah, nah, ayat ini maka menegaskan kepada kita semua, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah saja, hadirin, yang telah menciptakan kita semua. Kalau ada orang, Bapak Ibu semua, misalnya dia sakit, dia punya barang, hadirin,
Dia punya barang, Pak. Barang itu rusak. Misalnya motor, Pak. Dia punya motor. Motor itu rusak. Kira-kira yang paling tahu tentang keadaan motor itu kira-kira siapa, hadirin? Tentu yang membuat motor itu, Pak. Orang yang membuat motor itu tahu detailnya, di mana bagian-bagiannya, bagaimana menyelesaikannya. Pasti makanya orang yang membuat motor itu dia akan buat panduan bagaimana menyelesaikan jika ada permasalahan, bagaimana membuat servisnya. Orangnya pasti seperti itu. Kalau ada orang kira-kira motornya rusak, kira-kira dia bawa kemana, Pak? Ke apotek atau ke toko sayur? Pasti akan ke bengkel, kan, Pak? Seorang hamba yang mengenal Allah, ketika dirinya punya masalah, dia punya masalah, dia punya, misalnya dia punya ujian, dia sedang rasa sakit, orang yang faham dia akan kembali, siapa yang menciptakan saya? Karena orang yang menciptakan itu zat yang paling tahu, maha tahu tentang keadaan kita semua, hadirin. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Khaliq, dialah Allah yang menciptakan. Apa Al-Khaliq itu? Ini kata Imam Az-Zubaydi dalam kitab Tajul Arus, hadirin. Khalaqa itu dalam bahasa Arab itu maknanya dua, Pak. Yang pertama, ala wajhaini al-ina ala mithalin abda'ahu. Kata khalaqa itu orang Arab sering menyebutkan bagi seseorang yang membuat sesuatu yang sebelumnya itu gak ada. Itu namanya khalaqa. Maka Allah sebutkan ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian, karena kita ini dialah Allah yang menciptakan kita yang sebelumnya itu gak ada. Dan bahkan hadirin Bapak Ibu semua, yang sudah ada saja hari ini, andaikan manusia itu pintar, hebat, Pak, ciptakan manusia yang semisal dengan kita. Nah, ini yang disebut dengan khalaqa, itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Itu namanya khalaqa. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua, itu maknanya wal akharu at-taqdir wa kullu syai'in khalaqallahu ta'ala fa huwa mubtadi'u. Yang dimaksud khalaqa itu seringkali orang Arab mengatakan untuk makna at-taqdir, mengukur. Itu khalaqa. Allah bukan hanya menciptakan, bahkan Allah mengukur dengan ukuran yang paling sempurna setiap penciptaannya. Bapak Ibu semua, manusia ini dia dengan bentuk yang paling sempurna, hadirin. Bahkan air yang Allah turunkan, udara yang kita hirup, alam semesta yang Allah berikan kepada kita, ini mustahil tanpa ada ukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengukur dan menetapkan, hadirin, ukurannya seperti apa, hadirin. Ini Allah yang menetapkan itu semua. Nah, ini makna yang kedua, at-taqdir. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah bertanya, hadirin, tentang air misalnya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian pernah melihat, merenungkan air yang setiap hari kalian minum, kata Allah. A'anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit, ataukah kami yang menurunkan air itu dari langit? Allah bertanya. Atau misalnya Allah bertanya tentang tumbuh-tumbuhan. Afara'aitum ma tazra'un, apakah kalian pernah melihat, merenungkan apa yang kalian tanam? Kamikah yang, kaliankah yang menumbuhkan itu, kata Allah, ataukah kami yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu? Allah, hadirin, yang mengatur semuanya. Bapak Ibu semua, ada dua petani, Mbak. Dia mengambil satu bibit yang sama, buahnya sama, ditanam di tanah yang sama, kemudian diairi dengan air yang sama, dengan pupuk yang sama. Kira-kira ketika tumbuh pohon itu sama atau beda? Beda, hadirin. Bahkan satu pohon sekalipun buahnya kadang bentuknya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, rasanya yang berbeda-beda. Bahkan petani sekalipun yang menanamnya tidak tahu siapa yang memasukkan gula sehingga buahnya itu menjadi manis. Seorang petani pun tidak tahu, karena Allah dia yang menciptakan. At-taqdir, makna yang kedua itu adalah Allah yang maha mengukur.
bahkan hal yang kecil sekali. Hadirin Bapak Ibu semua yang kepada Allah, ini kemudian hadirin, ini penjelasan dari Syekh An-Nabulsi, hadirin Bapak Ibu semua. Seorang tadi yang faham Allah yang maha menciptakan, pasti segala masalahnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang maha tahu, hadirin. Maka Allah turunkan Al-Quran itu karena Allah tahu ketika manusia nanti punya masalah apapun, ingin membereskan kehidupannya, ini buku panduannya. Seperti halnya tadi orang yang menciptakan motor, dia akan buat buku panduan bagaimana membereskan itu. Begitu pula kita, orang yang sadar ada punya masalah, Pak, kita pasti akan kembali kepada Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kalian kepada jalan yang lurus. Atau di ayat yang lain, misalnya surat Yunus ayat ke-57, Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat, mau'idhah, wasyifa, dan obat terhadap apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Al-Quran ini, hadirin Bapak Ibu semua, menjadi obat apapun. Obat untuk urusan kita, obat untuk hati kita, bahkan obat untuk jasad kita, hadirin Bapak Ibu semua. Al-Quran yang kita baca itu jadi obat bagi jasad kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran, bukan hanya hatinya dilembutkan oleh Allah, bahkan jasadnya pun disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadirin orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jasadnya sehat, Pak. Dulu ada seorang ulama dari Suriah, dia bertemu dengan muridnya. Kemudian seorang ulama ini mengatakan, usianya udah tua sekali, 90 tahun, tapi dia matanya masih tajam, hadirin. Kemudian badannya masih sehat. Dia bertemu dengan muridnya. Seorang ulama ini mengatakan kepada muridnya, wahai anakku, engkau adalah muridku, ayahmu adalah muridku, bahkan kakekmu itu muridku. Bahkan kakekmu itu muridku, kata seorang ulama ini. Kemudian dia bertanya terheran, wahai guruku, kata seorang murid ini, bagaimana caranya engkau dalam hadi usia yang seperti ini, matamu masih tajam, ingatan masih kuat, dan itu berbicara pun masih jelas? Apa jawaban seorang ulama ini? Dari sejak muda aku menjaganya karena Allah, maka Allah menjaga diriku di masa tua. Orang yang dekat dengan Allah, di masa tuanya akan dijaga. Saya punya teman hadirin orang Tasik, dia punya pesantren Pak di Tasik. Dia cerita hadirin, dia hafal Quran. Saya tanya, kamu hafal Quran dari siapa? Dari nenek saya. Saya tanya, nenek saya masih ada? Masih. Dan nenek saya itu usia 80 tahun. Memang dia sekarang udah meninggal, Pak. Tapi di akhir hidupnya beliau ditakdirkan memang nenek saya stroke. Tapi kalau kita ngobrol dengan nenek, memang stroke dia diuji. Tapi dia tahu nama-nama anaknya, nama-nama cucunya, dan kebiasaan setiap harinya di atas ranjangnya hanya murojaah Al-Quran. Sampai cucunya pun hafal Quran karena neneknya. Dia datang, cucunya ditanya oleh neneknya, dijaga ingatannya oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah, pasti Allah akan bereskan masalahnya. Bahkan jasadnya sekalipun. Dulu saya ketika masih di Pajagalan, Mualim, setiap pagi itu orang-orang Pajagalan pasti kenal dulu hadirin. Cuman beliau sekarang sudah meninggal sama, namanya Pak Haji Rustam. Setiap pagi saya itu kan suka nginep, Pak, waktu santri itu di masjid, tidur di masjid. Jam 3:30 itu pasti sudah terdengar pintu dibuka. Itu Pak Haji Rustam, dan usianya dulu 80 tahunan. Dan jalannya hadirin itu kalau ke rumahnya mungkin agak jauh, Pak. Kayaknya 3-4 kiloan lah. Itu jalan ke masjid ke Pajagalan itu, dia jalan saja. Di usia seperti itu kalau ngobrol masih jelas, mendengar masih jelas,
melihat masih jelas, gak pakai kacamata kayak saya. Kemudian saya waktu itu pernah nanya, Haji, kata saya, apa rahasianya kok bisa kuat, kata saya, di masa tua? Jelas, semangat tiap subuh itu datang, Pak, 3:30 udah di masjid, kata saya, nyiapin kajian. Kalau asati dibajak dalam ngisi kajian itu beliau yang menyiapkan. Kata beliau, Cep, bilang nih Pak, dulu ya, Abi mah sama Eyang, sebutnya teh Eyang, dari sejak kecil terbiasa dibangunkan jam 3 dan bangun jam 3, dimandikan jam 3, bangun jam 3, dan itu kebiasaan itu dari kecil terus sampai hari ini. Dan alhamdulillah katanya, alhamdulillah Allah sehatkan. Nah, orang yang dekat dengan Allah sang penciptanya, hadirin Bapak Ibu semua, pasti Allah akan bereskan urusannya, bahkan jasadnya sekalipun. Al-Quran itu pasti akan memberikan pengaruh jasad kepada kita. Orang disehatkan karena dekat dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang bertanya, hadirin Bapak Ibu semua, bagaimana mungkin bacaan-bacaan Al-Quran yang hanya dibacakan itu bisa menyehatkan badan kita? Kan mungkin pertanyaan seperti itu. Toh kalau orang mau sehat itu, jasad itu ya makanan yang bergizi, kemudian mungkin minum suplemen, obat, atau apapun. Kalau dia ingin sehat, bagaimana mungkin Al-Quran itu berpengaruh kepada jasad kita? Saya pernah baca satu tulisan Imam Asy'ari, beliau seorang pakar tafsir dari Al-Azhar. Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada beliau. Kemudian beliau cerita, dulu ada seorang murid bertanya seperti itu kepada seorang guru. Wahai guruku, bagaimana mungkin Al-Quran bisa, yang hanya sebatas bacaan, bisa menyehatkan badan kita? Kemudian seorang guru itu di hadapan umum mengatakan kepada muridnya yang bertanya seperti itu, dimohon maaf agak kasar, Pak, bodoh kamu, tolol kamu. Kemudian seorang guru yang mengatakan seperti itu kepada muridnya, baru pertama kali muridnya dimarahi seperti itu, Pak, di muka umum lagi di depan murid-muridnya yang lain. Wajahnya memerah, badannya menggigil, gemetar karena dimarahi oleh gurunya, Pak, seperti itu. Kemudian gurunya memberikan nasihat seperti ini, Pak. Wahai anakku, aku barusan bercanda. Perhatikan, perkataanku saja kepada dirimu, perkataanku itu merubah badanmu menjadi bergetar, wajahmu menjadi memerah. Andaikan perkataan manusia saja berpengaruh kepada jasad seseorang, bagaimana pendapatmu jika perkataan itu adalah firman Allah pencipta kita? Kira-kira berpengaruh tidak kepada jasad seseorang? Ini jawabannya seorang ulama, Pak. Berapa orang, Bu, gara-gara pembicaraan tetangga, hadirin, jadi sakit kepala, Bu. Orang gara-gara diomongkan ke tetangga jadi nyeri huntu, Pak. Apa kaitannya nyeri huntu juga ngomong tetangga? Perkataan manusia saja itu berpengaruh kepada jasad kita, hadirin. Itu pengaruh sekali. Apalagi termasuk perkataan Allah. Al-Quran itu berpengaruh untuk kesehatan kita. Bapak Ibu semua, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin sering dekat membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, Allah pasti sehatkan, jaga jasad. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang maha tahu terhadap jasad kita, bahkan seluruh isi jasad kita. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, makanya di dalam Al-Quran, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, kata Allah, jika kalian meminta berdoa kepada mereka, berhala-berhala, patung-patung, minta kepada dukun, kepada setan, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar permintaan-permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, bahkan kalaupun mereka mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengijabah doa-doa kalian. Hanya Allah, hadirin Bapak Ibu semua, yang mampu mendengar segala permintaan kita, dan hanya Allah yang bisa mengijabah segala permintaan kita semua. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah. Nah, maka ketika menghadapi masalah apapun, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, hubungan dengan tetangga, pekerjaan, pasti orang akan sadar, Pak. Dia akan kembali kepada panduannya, Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membimbing kita dalam mengurus masalah kesehatan kita. Al-Quran berbicara, hadirin, berkaitan dengan kesehatan. Falyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah.
Hendaklah setiap manusia itu memperhatikan apa yang mereka makan, apa yang dimakan, Pak. Begitu sederhana sekali hadirin Bapak Ibu semua. Karena memang kesehatan kita ini tergantung apa yang kita makan, Pak. Berapa orang kira-kira hadirin orang itu banyak penyakit itu karena sedikit makan atau karena terlalu banyak makan, Pak? Banyak makan hadirin. Falyanzuril insanu ila ta'ami, kata Al-Quran. Hendaklah setiap manusia itu melihat apa yang mereka makan. Lihat di surat Al-Baqarah, ketika Allah perintahkan kepada manusia secara umum, Allah perintahkan, ya ayuhan nas kulu halalan thayyib, makanlah yang halal dan thayyib. Tapi ketika Allah perintahkan kepada orang yang beriman, Allah tidak sebutkan yang halal, tapi Allah perintahkan untuk makan yang thayyib. Kepada orang yang beriman, makan yang thayyib. Karena bagi kita, Bapak Ibu semua, kalau masalah halal haram mungkin orang udah tahu, Pak. Udah tahu harus membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, perhatikan mana makanan yang thayyib, yang bagus buat kita. Dan ini susah, Pak. Kita insya Allah makan yang halal, tapi untuk yang thayyib belum tentu hadirin. Berapa orang, Pak, yang suka sambal bahkan seblak dicarekan udah ke rumah sakit nyeri betul anger terus. Makanlah yang thayyib, kata Al-Quran. Allah berbicara tentang kesehatan, apalagi termasuk peradaban yang lebih luas dari itu semua, ekonomi, pendidikan, politik hadirin. Ini tugas umat Islam untuk menarik nilai-nilai ekonomi, pendidikan, politik di dalam Al-Quran. Dan sudah banyak para ulama yang menulis itu semua hadirin. Bagaimana konsep pendidikan di dalam Islam yang berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana politik dan ekonomi yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, banyak sekali. Hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini ayat yang tadi yang saya bacakan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus. Bukan jalan lurus lagi, Pak. Jalan yang paling lurus. Tidak akan ada jalan yang paling baik, paling lurus kecuali dengan jalannya Al-Quran. Wa yubasyirul mu'minin. Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang membaca Al-Quran, Pak, pasti tabsyir, bahagia diri. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Wa yubasyirul mu'minin. Al-Quran ini akan membahagiakan orang hamba-hamba yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Ya, bagi mereka yang beramal sholih, Allah berikan pahala yang besar. Di dunia dia sehat dengan Al-Quran, Pak, bahagia dengan Al-Quran, setiap masalah dia tahu solusinya. Di akhirat dia mendapatkan pahala yang besar karena dekat dengan Al-Quran, karena tahu Al-Quran ini sebagai panduan dari Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini penting sekali hadirin. Ini keterhubungan kita dengan Allah sebagai pencipta kita hadirin. Kita berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kata para ulama, kita berserah diri kepada Allah karena kita sadar, Pak, hanya Allah yang bisa membereskan seluruh urusan di dunia ini. Tadi Al-Khaliq itu Allah yang mengukur segalanya. Perasaan seperti ini hadirin, itu penting sekali hadirin, supaya kita merasakan ketenangan secara psikologis ketika kita punya tempat bersandar kepada Zat yang maha kuasa, maha sempurna, maha memberi rezeki, maha segalanya. Kita akan merasa tenang sekali karena ada Allah yang siap mengatur urusan-urusan kita. Ini ada kisah yang menarik hadirin Bapak Ibu semua. Ini cerita dari Syekh An-Nabulsi. Beliau punya rekan, Pak. Kebetulan rekannya ini sakitnya penyakit jantung. Dia cerita kepada Syekh An-Nabulsi, saya satu waktu, dia udah sehat ketika, saya harus tindakan operasi jantung. Maka saya cari rumah sakit yang terbaik. Saya carilah ke negara Eropa. Akhirnya dia cari, Pak, rumah sakit terbaik di negara Eropa. Dia masuklah ke rumah sakit itu, sampai satu waktu mau ditindak operasi, Pak. Dia tertidur di atas ranjang, kemudian
Dia sampaikan, saya khawatir sekali ketika hendak ditindak operasi. Saya khawatir tidak gagal operasinya. Saya khawatir, saya takut dengan kematian. Banyak hal yang saya pikirkan ketika hendak dioperasi jantung katanya. Satu waktu kemudian datang seorang perawat hadir. Perawat itu terlihat begitu menampakkan wajah ceria. Dia bawa bunga pada seorang perawat itu. Disimpan bunga itu di pinggir seorang pasien itu. Dia cerita, dia pinggir. Kemudian seorang perawat itu bertanya, "Bapak sakit apa?" kata perawat ini. "Saya jantung, saya mau ditindak operasi jantung," kata. "Oh, siapa yang akan menindak operasi Bapak?" ditanya oleh perawat itu. Kemudian disebutkan oleh dia tuh, katanya dokter Fulan di sini katanya. Kemudian dia cerita, perawat itu heran, Pak. "Hah, dokter Fulan Bapak? Tahu tidak kalau dokter itu adalah dokter terbaik di rumah sakit ini. Ratusan kali mengoperasi gak pernah gagal." Kata seorang perawat itu, gak pernah gagal mengoperasi itu. Kata dia, Pak, ketika perawat itu mengatakan bahwa yang akan menindak operasi adalah seorang dokter yang paling terbaik dan bahkan ratusan kali tidak pernah gagal, dia cerita, "Saya ketika itu tenang sekali ketika mau dioperasi. Karena tahu yang akan menindak saya itu adalah orang yang hebat, bukan sembarangan. Dokter terbaik yang paling hebat di rumah sakit itu." Akhirnya ditindak operasi lah, Bapak Ibu semua. Dan ternyata berhasil operasinya. Ditindak operasi berhasil. Kemudian dia cerita, ketika sudah bayar, saya itu terheran. Dari catatan pembayaran memang pasti mahal, saya tahu biaya operasi itu pasti mahal. Cuman saya terheran dengan satu bagian katanya. Ada bagian pembayaran, bagiannya itu, dan itu pun cukup besar biayanya, yaitu biaya mengangkat kecemasan pasien. Jadi ada biaya mengangkat kecemasan pasien. Saya bertanya, biaya apa ini katanya. Kemudian rumah sakitnya cerita, ternyata selidik demi selidik, ternyata perawat yang datang itu bukan perawat biasa. Dia adalah seorang psikolog. Bukan hanya perawat, tapi dia ada seorang psikolog yang tugasnya adalah setiap pasien yang datang di rumah sakit itu diberikan ketenangan, diberikan motivasi, supaya ketika siap, karena kejiwaan yang siap itu berpengaruh sekali kepada jasad ketika mengoperasi itu akan berhasil ketika dioperasi. Itu seorang psikolog. Hadirin Bapak Ibu semua, coba bayangkan Pak, andaikan perawat yang datang itu ketika bertanya, "Bapak siapa dokternya?" "Dokter Fulan." "Pak, lu kemarin kemauan Pak, dokter itu." Coba nih bayangkan, andaikan perawat itu menjadi seperti itu Pak. Perawat itu memberikan motivasi. Hadirin, kemudian kata Syekh Nabulsi, beliau dalam bukunya, andaikan seorang manusia saja tahu ketika ada dokter yang akan menangani, belum pernah bertemu Pak dengan dokternya, belum tahu seperti apa keahliannya, belum lihat seperti apa mengoperasinya, tapi ketika diberitahu bahwa ada dokter yang terbaik yang siap mengoperasi, menindak operasi, dia menjadi tenang hadirin. Begitu pula kata Syekh Nabulsi, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia seharusnya akan lebih tenang dan bahagia hidupnya karena dia tahu ada zat yang maha segalanya. Zat yang menyembuhkan, zat yang membereskan urusan-urusan kita. Harusnya dia akan lebih tenang dan lebih bahagia ketika dekat dengan Allah. Karena tahu hanya Allah lah yang menciptakan, Al-Khaliq. Dia Allah yang maha menciptakan. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Nah makanya nih di dalam hadis hadirin, orang yang perhatiannya hanya untuk Allah, Pak, untuk akhiratnya, Allah bereskan urusan-urusannya. Ini kata Nabi SAW, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah yang menjadi fokus diri perhatiannya, ja'alallahu ginahu fi qalbi, Allah berikan kekayaan ke dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, Allah bereskan urusan-urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, bahkan dunia datang tunduk kepada dirinya, kata Allah. Siapa yang perhatiannya kepada Allah, Allah bereskan urusan-urusannya. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang pikirannya hanya dunia saja, dia hanya memikirkan dunianya saja. Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana kesehatan saya, bagaimana, terus yang dipikirkan. Kembali kepada Allah, ini penting sekali.
Siapa yang perhatiannya dunianya, kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Sehebat apapun kekayaannya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Nah, dia selalu kurang, selalu tidak merasa cukup. Dia selalu merasa cemas, selalu merasa bahagia, karena perhatiannya tidak kepada Allah. Wa farraqa alaihi syamlahu, bahkan Allah cerai beraikan, kata Nabi SAW, segala urusan-urusan, tidak akan beres urusan-urusannya ketika semua itu tidak diserahkan kepada Allah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Justru bukan dunia tunduk kepadanya, tapi dirinya akan tunduk kepada dunia. Dia akan diatur oleh dunianya. Dan dunia tidak akan datang, kata Nabi SAW, kecuali apa yang hanya ditakdirkan saja kepada dirinya. Hadirin Bapak Ibu semuanya kepada Allah, lihat di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Nikmat jasad kita, Pak. Nikmat udara hari ini yang begitu segar kita hirup, hadirin. Nikmat keluarga. Apa kata Allah? Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain daripada Allah? Yarzuqukum minas sama, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit. Wal ardi, dan memberi rezeki kepada kalian dari bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Fa anna tufakun, bagaimana mungkin kamu dapat dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita. Sudah selayaknya justru kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lihat ayat yang lain hari. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi? Biqadirin, mampu sekali, an yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan pula yang semisal mereka. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, mudah bagi Allah untuk menciptakan kita kembali. Wa huwal khallaqul alim, dan dialah Allah al-khallaq, yang maha menciptakan. Ini dalam bahasa Arab ini, Bapak Ibu subhanahu Allah, diperhatikan. Kalau kata khaliq, Pak, itu menciptakan. Tapi kalau dibentuk kata fa'al dalam bahasa Arab, khallaq, Allah itu bukan hanya sekali menciptakan itu. Allah menciptakan, terus menciptakan, terus menciptakan, terus menciptakan. Seorang anak, hadirin Bapak Ibu semua, terlahir hanya satu tetes air ketika di dalam rahim seorang perempuan, hadirin. Allah ciptakan besar lagi, Allah ukur lagi, Allah ukur lagi, Allah ukur lagi, bahkan sampai dewasanya Allah yang mengukur dan membesarkannya. Wa huwal khallaqul alim, dialah Allah yang menciptakannya. Ya, bahkan di dalam Al-Quran begitu detail Allah, hadirin Bapak Ibu semua, menjelaskan tentang penciptaan kita semua. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dialah Allah yang menciptakan, dari air mani itu kami ciptakan, kemudian jadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu kemudian menjadi segumpal daging. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kemudian kami ciptakan dari segumpal daging itu menjadi tulang belulang, kata Allah. Dari tulang belulang itu kami bungkus kemudian jadi daging lagi. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Kemudian kami ciptakan dengan bentuk yang lain, yang dari asalnya satu tetes air mani, kata Allah, kami ciptakan terus menjadi bentuk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baiknya yang menciptakan. Hadirin Bapak Ibu semua, Allah yang menciptakan, mengukur, mendesain, Pak. Ketika seorang anak itu lahir, Pak, berapa orang tua yang begitu bahagia ketika melihat anaknya terlahir dengan baik dan sempurna, Pak. Bayangkan andaikan setiap manusia itu diatur oleh manusia sendiri, Pak, penciptaannya, hadirin.
Andaikan penciptaan itu diatur oleh Dia sendiri ketika terlahir, mungkin ada yang kurang pak tulangnya, hadirin kulitnya pak. Bayangkan andaikan semua anak itu terlahir tanpa kulit pak, yang ada bukannya bahagia pak, sieun meninggalin lagi pak. Allah menciptakan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan-penciptaan itu. Nah, hadirin Bapak Ibu semua kepada Allah, ini analogi dari Syekh Nabul sini sebagai penutup saja, hadirin Bapak Ibu semua. Kalau orang, hadirin, ingin buat bangunan yang bagus dan indah, itu gak sembarang pak. Berapa orang yang terlibat? Berapa orang yang terlibat untuk membangun Masjid Baitul Mu'min pak? Ada arsitekturnya, ada ahli sipilnya, ada tukang bangunannya. Berapa orang pak? Orang merancang terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Disiapkan bahan-bahannya, diserahkan lagi ke orang yang ahli dalam membuat bangunan ini. Berapa orang yang terlibat membangun ini? Dan begitu pula manusia diciptakan oleh Allah. Siapa yang mengukur? Siapa yang merancang? Siapa yang menentukan ukuran? Makanya di dalam Al-Quran, ini hadis Bapak Ibu semua, ini sebagai penutup pada subuh kali ini. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah. Lihat kata Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq, dialah Allah yang mengukur ukurannya dengan sempurna. Allah ukur itu. Al-Bari, dialah Allah yang menciptakan yang sebelumnya belum ada. Al-Musawwir, dialah Allah yang membentuk, merancang dengan sempurna. Lahul asma'ul husna, dan milik Allah lah segala nama-nama yang paling mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Segala sesuatu di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, dan dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim, dialah Allah yang maha bijaksana. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, nah inilah Al-Khaliq. Dialah Allah yang maha menciptakan, mengukur, mengatur urusan-urusan kita. Hadirin, maka hikmah terbesar Bapak Ibu, seorang yang mengenal Allah Al-Khaliq, maka seorang akan menggantungkan seluruh urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua pada subuh kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga besar menjadi nilai manfaat kebaikan untuk kita semua, jadi nilai tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.